Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Dayana Latifa dari kelas 10 Bisnis Digital. Pada saat ini, tanpa basa-basi, saya akan memulai langsung. Karena kalau yang basi udah pasti dibuang. Kan sayang, orang selucu saya masa dibuang? Jumpa dan jumpa lagi dengan saya Dayana. Si alis minimalis dan mulut ekonomis, Dayana sang realis. Sekarang saya akan membahas tentang Gen Z nih. Gen Z tuh generasi yang hidupnya simple tapi ribet sendiri. Kenapa ribet sendiri? Gen Z ini punya teknologi paling canggih, tapi skillnya paling aneh. Kenapa? Coba. Contoh nih, buka tutup botol kaca nggak bisa. Tapi coba tanya cara ngehack wifi tetangga. Pasti Gen Z langsung jago. Contoh kedua, Gen Z tuh udah punya teknologi yang namanya AI, terus ChatGPT, yang mempermudah kita buat nemuin semua jawaban di kehidupan sehari-hari. Ataupun hal-hal aneh juga ChatGPT pasti ngejawab. Coba aja tanya ChatGPT, kenapa bumi itu bulat? Pasti ChatGPT langsung tahu jawabannya. Terus juga nih, Gen Z punya yang namanya jam WIO. Apa itu WIO? Waktu Indonesia Overthinking. Apalagi karena masalah cinta. Gen Z kalau lagi jatuh cinta bukan cuma suka, tapi juga pasti dia nganalisis. Contoh, kenapa ya? Dia ngetik iya, tapi cuma pakai jawaban Y. Apa sih sebabnya? Terus ngadu deh ke temennya. Menurut lo, dia suka gak sih sama gue? Padahal temennya juga lagi nganalisis chat gebetannya sendiri. Udah deh nih ya, para remaja Gen Z, dengerin. Pacaran tuh sia-sia, buang-buang waktu. Mendingan capai cita-citamu setinggi langit. Maka kamu akan jatuh. Yang paling khas juga dari Gen Z, dia serba bisa. Sekarang Gen Z tuh kalau lagi belajar pasti sambil nonton Netflix, scroll TikTok, Shopee, Twitter. Ada aja gitu loh. Keren. Terus yang gue bingungin juga, apa masuk pelajarannya semua itu ke otak? Hidup Gen Z tuh absurd tapi seru. Sering overthinking, terus juga sering gak paham sama hidup. Intinya, hidup Gen Z tuh bervariasi. Sekian dari saya, Khairunisa Dayana Latifa. Kalau nggak lucu maafin aja, karena gue kan Gen Z yang selalu butuh validasi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Wulan Isa Fauzia. Jadi, tema yang saya pilih adalah Gen Z. Seperti yang kalian tahu, Gen Z itu hidupnya serba digital. Jadi, pasti banyak orang yang bilang, Gen Z itu nggak tahu hidup, kerjanya cuma main HP doang. Gue sih cuma bisa bilang, yoi, kita emang nggak tahu hidup karena kita nggak punya wifi. Ngomongin soal serba digital, pasti Gen Z itu nggak jauh-jauh namanya dari media sosial. Nih ya, kalau kita lagi main, terus kita mau makan, pesanan kita datang, pasti ada yang ngomong, foto-foto dulu biar estetik. Padahal kan ya, kita tuh makan buat kita kenyang, bukan buat Instagram. Kalau emang mau foto makanan, jadi food vlogger aja. Ya, Gen Z juga isinya biasanya cuma orang-orang FOMO. FOMO-nya bukan tentang reuni lagi, tapi tentang tren sekarang. Lo nggak ngerti tren, lo nggak tahu tren, sama aja kayak lo nggak hidup deh. Pernah nggak sih lo mikir kayak, aduh harus banget gue tahu tren ini, harus tahu semua challenge yang lagi viral. Sampai kadang gue tuh mikir, kalau gue nggak bisa ngikutin tren ini, gue udah disingkirin kali ya. Ngomongin soal tren ya, tren kan itu cepet banget berubahnya. Kayak baru kemarin kita ngucapin HBD di Facebook, sekarang kita ngebahas Slay Queen di TikTok. Kayaknya ada yang hilang deh dari hidup gue. Taunya yang hilang koneksi wifi gue. Emang hidup di dunia lebih digital, tapi gue saranin ya, jangan kebanyakan scroll aja daripada ngomong sama orang secara langsung. Karena kalau enggak, kita sama aja kayak robot.
Dan yang kita semua tahu, robot itu nggak bisa marah kalau koneksi wifi hilang. Iya kan? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu ya dan nggak nge-lag kayak HP kentang. Saya di sini Siti Rodatul Jannah mau ngebahas tentang Gen Z. Tapi sebelum dimulai, pantun dulu nggak sih? Ke pasar beli jambu biji, pulangnya mampir ke toko buah delima. Halo sobat Gen Z di sini, yang semangatnya masih cetar membahana. Ngomong-ngomong nih tentang Gen Z, katanya sih generasi yang serba cepet, serba teknologi. Tapi anehnya, kalau disuruh bales chat dari gebetan, loadingnya bisa 3 hari 3 malam. Kita juga generasi yang tidak bisa lepas yang namanya gadget. Bangun tidur aja cek HP. Sebelum tidur aja lihat HP dulu. Bahkan pas lagi di kamar mandi aja bawa HP. Saking cintanya sama HP, disuruh pilih pacar atau HP. Jelas-jelas HP lah. Soalnya HP jarang bikin drama. Terus Gen Z itu kalau makan butuh yang namanya ritual sakral. Foto dulu baru dimakan. Nasi goreng dateng, bukannya langsung dimakan, malah cari engkol yang bagus sama lighting yang pas. Temennya udah bilang, aku udah lapar, ayo dimakan. Malah dijawab, sabar, makanannya butuh diapresiasi seni. Dan kalau ngomong soal bahasa Gen Z, itu bikin orang tua bingung. Emak bilang, kamu lapar nggak? Lah kita jawabnya, gasken aja mak. Lah coba itu, emak cuma bisa garuk-garuk kepala. Ini anak, lapar apa mau ngedrive ya? Oke deh, segitu saja dari saya. Walaupun kita sering dibilang generasi rebahan, tapi kita ini juga generasi masa depan. Jadi, yuk kita rebahan sambil ngejar impian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rebahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fatal Azizi dari Fase E Bisnis Digital. Gen Z versus Gen Boomers baru-baru ini lagi pada anget banget nih. Gua scroll sosmed, Gen Z sama Gen Boomers lagi pada berantem. Di real life, Gen Z sama Gen Boomers berantem juga. Di sisi Gen Z merasa paling open-minded, di sisi Gen Boomers merasa paling berpengalaman. Jadi yang paling benar siapa dah? One day later. Dek, sini deh. Besok Bapak mau mancing sama temen-temen Bapak. Tolong isiin bensin sama gantiin oli motornya. Malam ini harus sudah kelar ya. Aduh Pak, nggak bisa. Hari ini ada tugas kelompok. Ada technical meeting project. Belum lagi nemenin temen ke konsep. Belum lagi jajan di Blok M. Mana sempat waktunya? Aduh, Gen Z mah suka ngeluh. Banyak alasan, inilah, itulah. Butuh validasi lagi. Kayaknya kalau kucingnya kawin ya, di-upload juga ke sosmed. Udahlah, lebih bagus Gen Boomers kemana-mana dibanding Gen Z yang baru lahir kemarin sore. Dibilang lahir kemarin sore, Gen Boomers gini-gini kita juga udah bisa kerja kali. Kayaknya nih ya guys, Gen Boomers nggak bisa menormalisasikan validasi pencapaian. Udah tahu Gen Z produktif, ya buat validasi lah. Kalau Gen Boomers nih mah, ketimbang naik sepeda ontel aja, buat validasi. Gen Z, kita mah dulu validasi modal keringet. Lalu pada ketimbang bikin konten di sosmed, udah bahas paling belagu. Kayaknya nih ya, disuruh ngatur rumah tangga juga langsung ciut. Lagian, baru pacaran 1 bulan, langsung putus. Alasannya mau fokus ngejar masuk UI. Halah basi. Gen Boomers, kita mah nikah nunggu financial freedom dulu. Yang hari nikah masih miskin. Apa kata anak gue nanti? Mau Gen Z deh, mau Boomers kek. Itu mah tergantung individu masing-masing.
Kalau emang pribadinya negatif mah negatif, kalau pribadinya positif mah positif. Yang terus yang aku ini introspeksi diri masing-masing aja dah. Tapi kalau dipikir-pikir nih, pikiran yang sedikit sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Aziza Zenia. Saya dari fase E Bisnis Digital. Di sini saya ingin menceritakan tentang sekolah online. Pernah nggak sih kalian ngerasa jadi robot pas lagi sekolah online? Baru bangun tidur, buka laptop, terus duduk depan layar selama berjam-jam. Itu tuh rasanya capek banget. Tapi mau gimana lagi kan? Namanya pandemi. Udah kayak lagi di film SCTV aja, belajaran dari rumah. Tapi nih ya, kalau di film SCTV robotnya mah keren-keren. Lah kalau kita robot kentang. Yang paling bikin kesel tuh pas lagi presentasi tiba-tiba koneksi putus atau jelek. Dan ditambah lagi apalagi pas lagi ujian tiba-tiba listrik mati. Itu tuh rasanya kayak pengen nangis banget. Dan guru-guru zaman sekarang tuh canggih banget bikin soal lewat kuis. Tapi tetap aja sambil kita ngerjain kuis tuh pikiran kita cuma liburan. Dan ya kalau biasanya kita pulang sekolah tuh langsung ke teman-teman, pulang bareng temen. Tapi tuh sekarang cuma bisa lewat video call. Padahal tuh kangen banget gosip bareng, pulang bareng, main bareng, makan bareng. Itu tuh momen terenak gitu kan. Jadi kesimpulannya sekolah online itu memang punya banyak tantangan. Tapi dari semua ini kita bisa belajar banyak hal. Misalnya jadi lebih mandiri, jadi lebih kreatif, dan lebih menghargai waktu. Dan yang paling penting kita lebih bersyukur bisa sekolah walaupun secara online. Oke, sekian dulu cerita saya tentang sekolah online. Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa untuk selalu belajar dalam kondisi apapun. Dan ingat, setelah badai selalu ada pelangi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku adalah Amanda Mentari Herunisa. Aku dari kelas 10 Bisnis Digital. Hari ini aku bakal bahas stand up comedy tentang sekolah. Sekolah adalah tempat menimba ilmu pengetahuan untuk dipakai di kemudian hari. Orang yang biasanya dihina dan dibully di sekolah itu biasanya berkembang menjadi orang yang rendah diri. Kalau saya dulu sering dipuji, makanya nggak tahu diri. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari sekolah, seperti toilet atau WC-nya. Biasanya ada coret-coretannya di dalam WC. Ada lagi yang suka nulis-nulis di tembok, terutama yang nakal-nakal. Contohnya, Titus and the Gang di Yogyakarta, itu kan. Rupanya pas diperhatiin, ada yang balas pakai tanda anak panah. For Titus, jangan banyak gaya deh, by Sonic. Terus dibalas lagi, for Sonic, ya suka-suka saya lah, by Titus and the Gang. Jadi tiap kali kita datang ke WC, itu penasaran, ini udah ada balasannya apa belum nih? Terus kemarin, saya pergi ke sekolah untuk ambil ijazah. Jadi pas masuk WC gitu kan, itu tulisan di tembok udah banyak. Jadi kita cuma ngikutin ceritanya doang, ngikutin baca terus sampai di ujung itu ada tulisan bersambung ke toilet sebelah. Udah kayak film aja ya. Dan di sekolah juga kita banyak ketemu anak-anak nakal dari berbagai penjuru kota. Dan biasanya anak-anak nakal itu bereaksi pas lagi upacara bendera. Ini pernah kejadian di sekolah. Lagi upacara, terus pas pembacaan Pancasila, ada anak-anak yang nakal suka buat suara-suara dua. Kepala sekolahnya bilang, Pancasila. Terus ada suara-suara mereka, sila, 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 sila. Satu, tuh. Akhirnya kan kepala sekolahnya marah. Terus panggil deh di siswanya. Kamu ini kurang ajar, baca naskah ini sekarang. Akhirnya siswa itu baca. Satu, kepala sekolahnya jawab, tuh. Kepala sekolah sama siswanya sama saja. Terakhir, saya cuma mau bilang, bersekolah dengan rajin dan benar, karena saat kamu membutuhkan pengetahuan, maka sekolah bisa membantu.